Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Maulana, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Untuk poin pertama mengenai perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Perasaan yang saya alami ketika saya melakukan perubahan ini, saya merasa senang melakukan perubahan di kelas, terutama ketika melihat murid aktif dan antusias dengan pembelajaran yang saya berikan. Selain itu juga saya berharap dengan murid terlibat aktif dan antusias dalam pembelajaran membuat pembelajaran yang saya berikan menjadi lebih bermakna untuk mereka. Kemudian ide dan gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang kontekstual sehingga menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Yang ketiga, menjadikan murid terbiasa untuk kolaborasi. Yang keempat, menjadikan murid terbiasa berpikir kritis dan reflektif. Selanjutnya, pembelajaran dan pengalaman praktik baik yang sudah saya lakukan. Untuk pembelajaran dan pengalaman praktik baik yang sudah saya lakukan, mulai dari tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan ini, saya berdiskusi dengan teman sejawat saya untuk saling bertukar ide dan bertukar strategi pembelajaran yang terbaik yang nantinya bisa saya lakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian dari hasil diskusi itu pun menjadi salah satu tolak ukur saya untuk membuat modul pembelajaran yang terbaik yang nantinya saya terapkan dalam proses pembelajaran. Kita lanjut lagi untuk pembelajaran kita hari ini supaya biar lebih dalam proses pelaksanaan ini semangat dan memacu energi kalian di siang hari ini yang sudah mulai hari-hari peserta didik turun ya. Kalau kayak iklan minuman Ion tuh kan jam segini masih seger, ini makin turun dan akhirnya menuju ke alam bawah sadar. Yaitu tertidur ya. Supaya tidak mengantuk dan tertidur, mari kita berdiri dulu. Mangga silahkan berdiri dulu. Dalam kegiatan kita lanjut lagi untuk pembelajaran kita hari ini supaya biar lebih semangat dan memacu energi kalian di siang hari ini yang sudah mulai materi yang akan turun ya. Kalau kayak iklan minuman Ion itu kan jam segini masih seger, tujuan ini makin turun aktivitas dan pembelajaran yang ke alam bawah sadar. Kemudian dalam proses pelaksanaan kegiatan supaya tidak mengantuk dan tertidur, mari kita berdiri dulu. Kemudian pertanyaan silahkan berdiri dulu yang untuk memacu. Kita lanjut lagi untuk pembelajaran kita hari ini supaya biar lebih yang kemudian semangat dan memacu energi kalian di siang hari ini yang sudah mulai diskusi dan saling berkolaborasi. Kalau kayak iklan minuman Ion itu kan jam segini masih seger, ini makin turun dan akhirnya menuju ke alam bawah sadar. Dipresentasikan di depan kelas tertidur ya. Supaya tidak mengantuk dan tertidur, mari kita berdiri dulu. Teman-teman kelas silahkan berdiri dulu. Teman kelas yang lainnya kita lanjut lagi untuk pembelajaran kita hari ini supaya biar lebih semangat dan memacu energi kalian di siang hari ini yang sudah mulai saling berefleksi dari turun ya. Kalau kayak iklan minuman Ion itu kan jam segini masih seger, untuk ini makin turun dan akhirnya menuju ke alam bawah sadarnya. Ya. Nah, selanjutnya dalam refleksi ini terdapat dua jenis. Yang pertama ada tantangan dan solusi. Untuk tantangannya ada beberapa hal. Yang pertama, masih ada beberapa murid yang belum berperan aktif dalam kelompoknya. Yang kedua, saat presentasi masih ada murid yang kurang percaya diri dan hanya membaca hasil laporan saja. Yang ketiga, masih ada beberapa murid yang belum memperhatikan temannya saat presentasi. Solusinya, yang pertama, memotivasi murid yang belum aktif dalam kelompoknya agar lebih berperan aktif lagi. Yang kedua, memotivasi murid agar lebih percaya diri lagi dalam penampilan presentasi.
Yang ketiga, mengingatkan untuk saling menghargai ketika sedang ada yang berbicara. Selanjutnya, berikut ini adalah testimoni dari guru atau teman keluarga. Dalam penerapan pembelajaran, Bapak Imam Maulana sudah sangat kreatif dan inovatif, khususnya di jurusan TKJ. Di sini Bapak Imam sudah menerapkan pembelajaran abad 21, di mana pembelajaran terintegrasi dengan jurusan dan potensi siswa di jurusan TKJ. Tetap pertahankan Bapak Imam untuk pembelajarannya lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi untuk menggali potensi di setiap siswa yang ada di SMKN 1 Cimahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadriani. Dan berikut ini Halo adalah semuanya, testimoni Assalamualaikum dari warahmatullahi wabarakatuh. perwakilan Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Nuraini dari kelas 10 JKT 1 dari sekolah SMKN 1 Cimahi. Di sini saya mau ngejelasin sedikit tentang pengalaman saya semasa diajari oleh Bapak Imam Maulana SPDGR. Untuk poin pertama yang mau saya jelasin adalah bagaimana cara beliau mengajar. Untuk metode yang beliau pakai, menurut saya benar-benar menarik. Dengan contoh, beliau itu selalu nge-share video ataupun PDF yang bentuknya menarik seputar materi beliau, yang bikin kita tuh semangat buat nonton atau bacanya. Karena selain bisa nambah materi yang masuk ke otak, itu juga bisa bikin kita nggak bosan karena itu benar-benar menarik. Sama di pertengahan pembelajaran, beliau selalu ngasih contoh yang berkaitan dengan kehidupan bersosialitas, bermasyarakat, ataupun berkeluarga, yang bikin materi itu lebih gampang dipahami oleh kita para murid. Sama di akhir pembelajaran, beliau juga suka ngasih kata-kata penyemangat yang kadang berbentuk quotes yang beliau kutip dari tokoh-tokoh terkenal, atau bahkan beliau buat sendiri, yang bikin kita para murid ngerasa kalau ini ikoniknya Pak Imam, gak ada di guru lain. Dan itu benar-benar ampuh buat nambah semangat kita di pelajaran beliau. Untuk penyampaiannya, beliau itu singkat tapi lengkap, yang dimana hal itu bikin kita benar-benar tahu mana poin penting yang harus kita pahami, mana poin yang cuma tambahan yang sekedar kita tahu aja. Sama beliau juga suka ngasih kesempatan untuk kita diskusi sama teman-teman sekelas, yang bikin kita saling tukar informasi, kayak kamu paham yang mana, aku paham yang ini, kalau aku paham yang ini. Jadi kita bisa saling tukar informasi seputar materi beliau yang baru saja beliau ajarkan. Untuk yang poin kedua yang mau saya jelasi adalah perasaan saya saat diajari oleh beliau. Yang pertama, udah pasti seneng dan seru karena metodenya benar-benar menarik dan gak ada di guru lain. Lalu perasaan kedua tuh penasaran sama bingung, kayak nanti minggu depan Pak Imam mau ngejelasin apa lagi ya, nanti kayak gimana ya, nanti kata-kata yang mau dia keluarin apa ya. Dan itu bukan cuma saya doang yang ngerasa, tapi teman-teman saya juga menyetujui kalau mereka juga ngerasa hal itu di pelajaran beliau. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terakhir saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pembimbing dan pembina saya di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, yaitu Bapak Ibnu Tri Cahyono sebagai fasilitator, kemudian Ibu Feni Yekti Handayani sebagai pengajar praktik saya. Cukup sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.